Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga kita diberi kelancaran sehingga pembelajaran akhir nanti ya. Nah, kita sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Anak bisa berdiri dulu. Lupa, oke. Kita telah mempelajari tentang teks narasi, di mana kita telah mempelajari pengertiannya, tujuannya, kemudian ada ciri-cirinya, serta jenis-jenisnya. Jadi anak-anak bisa mengingat terlebih dahulu apa sih teks narasi itu. Ada yang masih ingat? Lupa? Oh, lupa. Baik, Ibu ingatkan, teks narasi merupakan suatu teks atau karangan yang berisi urutan waktu. Jadi di dalamnya ada urutan waktunya. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini ada apa saja? Di sini nanti anak-anak akan mempelajari tentang teks narasi. Ada PowerPoint, ini PowerPoint yang Ibu tampilkan. Kemudian ada video cerita juga. Kemudian juga anak-anak akan mengamati gambar berseri yang temanya tentang permainan anak-anak. Nah, yang terakhir nanti kita akan melihat video cerita narasi di mana anak-anak dapat memodifikasi dari cerita tersebut. Nah, sudah siap untuk kita belajar? Siap. Sudah siap? Kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Gimana ya, gimana? Nah, kalau itu tidak semangat, kita tepuk yang baru. Kalau Ibu bilang tepuk dan dingdung, nanti anak-anak dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Semangat, seperti itu ya. Bisa? Ayo kita tirukan ya. 1, 2, 3. Tepuk dan dingdung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Ada semangat? Sudah. Baik. Nah, selanjutnya dari anak-anak apakah ada yang suka menulis sebelumnya? Saiful. Pernah nulis Mbak Septi? Pernah. Mbak Hani pernah nulis? Pernah. Nulis apa? Ayo, yang pernah menulis. Daily book. Daily book. Apa itu daily book Mbak Septi? Oh, keseharian. Kalau Mbak Hani pernah? Wattpad, keren. Masih kelas 3 sudah kenal Wattpad ya. Keren sekali, suka membaca. Nah, di sini Ibu punya Ibu, ada yang tahu apa itu? Besar, betul, bagus sekali. Nah, di sini judulnya apa? Krak. Ada yang tahu krak itu suara apa? Udah dulu. Jadi kita Makan kerupuk. Ada gambar apa di sini? Ayo Mbak Septi bisa dibacakan. Bayi Komodo terbangun setelah tidur panjang hampir selama 8 bulan. Ada gambar apa? Bayi Komodo. Selanjutnya bunyinya apa? Krak. Berarti itu bunyi
telur Bayi telur. telur, bayi komodo. Nah, selanjutnya ada cerita apa lagi? Wah, apa ini? Bayi komodo lihat apa? Telur. Telur. Menetas. Iya betul. Nah, selanjutnya ada telur, mereka melihat telur. Bayi komodo terkejut, ada apa? Ternyata bayi komodo itu melihat telur-telur ini menetas. Tapi dia tidak tahu ini telur apa. Kok banyak? Nah, selanjutnya, nah ini bisa dibacakan. Iya, bayi komodo yang lain ikut menetas. Sedangkan bayi yang sudah besar itu melihat proses menetasnya bayi komodo. Aduh, suara mereka juga semakin menyeramkan. Si bayi komodo ini ketakutan. Kok di sana ada banyak telur-telur yang menetas? Mereka itu siapa? Ternyata ini semakin mendekat. Ternyata siapa yang menetas itu? Yang menetas itu adalah sama bayi komodo juga. Mereka masih satu saudara. Jadilah si bayi komodo tadi mencari makan bersama bayi-bayi yang menetas. Seperti itu ceritanya. Nah, dari cerita yang ada di Big Book ini, anak-anak paham tidak isi ceritanya tentang apa? Mas Ibu tahu ceritanya tentang apa tadi? Ceritanya tentang itu Bu, kalau bayi komodo menetas tapi belum tahu kalau mereka itu saudaranya. Iya, betul sekali. Di cerita ini tadi ada bayi komodo, kemudian melihat telur-telur yang menetas, dan pada akhirnya bayi komodo tahu itu adalah saudaranya. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita tadi, ada yang tahu tidak? Angkat tangan yang tahu. Mbak Septi? Tidak tahu. Tidak tahu. Mbak Erika tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya baik. Nah, cerita atau pesan yang disampaikan dari cerita ini adalah anak-anak nanti tidak boleh berprasangka buruk saat melihat sesuatu. Kita harus mendekati terlebih dahulu, mencari tahu tentang apa yang dilihat. Jangan membuat pikiran yang aneh-aneh. Seperti itu. Paham? Oke, baik. Selanjutnya, apakah anak-anak masih ingat kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu? Masih. Kita berkelompok dulu ya. Iya. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh anak-anak secara berkelompok. Oke, sudah dapat LKPD semua? Sudah. Nah, di sini bisa dilihat dulu LKPD-nya ada apa saja. Anak-anak bisa menuliskan nama anggotanya terlebih dahulu di kolom paling atas. Nah, kemudian ada alat dan bahan yang perlu disiapkan. Ada pulpen, kertas HVS, kemudian buku ajar, serta petunjuk pengerjaannya. Ayo Mbak Septi bisa dibantu untuk dibacakan. Petunjuk pengerjaan 1. Tuliskan nama anggota kelompokmu di kolom yang tersedia. 2. Simaklah video yang ditampilkan oleh guru. 3. Tuliskan judul cerita pada kotak tersedia. 4. Tuliskan kembali cerita dengan bahasamu serta struktur teks narasinya. 5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu. Baik, terima kasih Mbak Septi. Nah, anak-anak ada petunjuk untuk menyimak video. Kita simak terlebih dahulu ya videonya.
bersama kami yang menanggung kelas batu bersembunyi. Kami belum tahu bahwa hanya bisa diberi lepas dengan Baik, anak-anak sudah menyimak videonya. Sekarang bisa mengerjakan LKPD sesuai petunjuk yang ada di lembar LKPD yang dibagikan. Ayo bisa berkelompok, bisa diskusi ya dengan teman-temannya. Ditulis lagi nanti yang ada di video, ditulis lagi dengan bahasa anak-anak. Sudah selesai? Sudah? Kelompoknya Mbak Septi sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, baik, sudah selesai semua. Sekarang kita presentasi ya hasil dari diskusi anak-anak dalam LKPD. Yuk dimulai dari kelompoknya Mbak Septi, silahkan. Maju. Iya, silahkan maju. Baik, perkenalkan saya Sakti. Anggotanya ada Arin, Anista, dan Saiful. Untuk judulnya yaitu peta umpet di hutan. Nomor 1, orientasi. Para binatang saling berkumpul di bawah pohon rindang. 2, juga masih orientasi. Bom pipa layu gambreng, suara mereka dengan semangat. Lalu yang ketiga yaitu komplikasi. Gajah berjaga dan mulai menghitung 1 sampai 10. Teman-teman berlarian untuk bersembunyi. Nomor 4 juga masih komplikasi. Gajah lelah mencari persembunyian teman-teman, tetapi belum ada yang ketemu juga. Nomor 5, resolusi. Saat gajah ingin pulang, ia bertemu teman-teman yang keluar dari persembunyian di balik semak-semak seberang danau. Yang keenam yaitu koda. Teman-teman gajah menyesal dan meminta maaf karena bersembunyi terlalu jauh. Baik, yang lain apakah jawabannya seperti kelompok Mbak Septi? Sama. Kita apresiasi terlebih dahulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mbak Septi. Baik, ya benar sekali tadi di dalam cerita tadi ada beberapa struktur teks narasi, di antaranya ada orientasi, kemudian komplikasi, serta kode, dan diakhiri dengan amanah. Nah, ini tadi yang kita pelajari dari teks narasi itu. Yang pertama, anak-anak bisa menentukan temanya terlebih dahulu, kemudian bisa mengurutkan rangkaian peristiwanya, ada peristiwa apa saja. Ini merupakan ciri khas dari teks narasi itu sendiri. Kemudian dikembangkanlah kalimat-kalimatnya membentuk sebuah cerita, sehingga anak-anak nanti bisa memperhatikan tanda baca dari teks narasi itu sendiri. Nah, ini yang tadi ada di LKPD, yaitu struktur dari teks narasi. Pertama ada orientasi, di mana menjelaskan latar waktu, tempat, tokoh, dan wataknya. Selanjutnya ada komplikasi, resolusi, dan
koda. Koda, ada yang tahu koda itu apa? Nah, dari akhir cerita yang berisi tentang amanat atau pesan. Baik, dari pembelajaran kita tadi yang telah Ibu jelaskan, dari anak-anak apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, ya Mbak. Kan? Hari ini kita belajar tentang Bagus sekali Mbak Hani. Betul, kita telah mempelajari tentang teks narasi dan pengertiannya, kemudian cara menulisnya, serta strukturnya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak bisa mengeluarkan bukunya terlebih dahulu. Kita akan mengerjakan soal evaluasi untuk mengecek pemahaman anak-anak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ibu beri waktu 5 menit, apakah cukup untuk mengerjakan soal evaluasi? Silakan disimak soalnya. Sudah selesai? Baik, bisa dikumpulkan nanti di meja Ibu ya setelah selesai pembelajaran hari ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas atau yang memimpin doa. Di tempat itu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Allah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.